Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di IHMPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Jemaat Bahtera Kasih. Nah, satu minggu yang berlalu, kita akhirnya ketemu lagi di pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan beribadah, siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa Alkitabnya dan siapa yang sudah sikat gigi. Semuanya pastinya. Siapa yang sudah sarapan? Semuanya pastinya. Nah, adik-adik, siapkan hati dan pikiran. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 silakan duduk. Dalam hatiku, hari Tuhan, hari puji dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari puji dan teduh. Ya, adik-adik, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Adik-adik duduk yang manis, ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah kami via online pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu. Alkitabnya sudah disiapkan atau belum? Kalau belum, silakan diambil dulu. Dan kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Bapa kami, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus dan dengan perantaraan Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami roh taat untuk tetap senantiasa duduk dengan tenang, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Untuk kakak layan yang akan mewartakan firman-Mu, Engkau kiranya juga urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh disampaikan kepada anak-anak layan, kepada kami semua, dan itu boleh menjadi berkat. Ini doa kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu,
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, silakan bangkit berdiri dan Kakak Friska akan membacakannya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16 berbunyi demikian. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang semakin banyaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Ya adik-adik, karena banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berkumpul di suatu serambi. Serambi ini namanya Serambi Salomo adik-adik. Bangunannya seperti ini, seperti gambar ini. Serambi Salomo ini ruangannya terbuka, sangat luas dan sangat besar adik-adik, dan berada di lingkungan Bait Allah. Karena ruangan ini sangat besar, orang-orang banyak berkumpul di sini adik-adik. Mengapa mereka berkumpul di sini? Karena pada saat itu mereka belum mempunyai tempat. Oleh karena itu mereka berkumpul di Serambi Salomo untuk mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Bukan saja untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus adik-adik, tetapi orang banyak ini berkerinduan untuk melihat tanda-tanda mujizat-mujizat yang dilakukan para rasul, untuk melihat kesembuhan mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Karena itu banyak orang yang datang, orang yang percaya, datang membawa orang-orang dekat mereka, keluarga mereka, seperti gambar ini adik-adik. Ada orang lumpuh ini disembuhkan. Dan penyembuhan itu terjadi seperti tadi yang kita baca pada ayat ke-16. Nah adik-adik, para murid dapat melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, melakukan ajaran-ajaran, melakukan penyembuhan seperti ini, seperti gambar di bawah ini, seperti gambar ini. Mereka dapat melakukan itu semua karena ada kuasa di dalam diri mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adik-adik adalah Roh Allah, Roh Tuhan yang ada di dalam diri orang percaya untuk membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, dan memberikan kita kekuatan agar mau ujian, mau ulangan, adik-adik tidak boleh merasa takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan yang selalu ada bersama adik-adik. Adik-adik sudah belajar, adik-adik harus percaya, saya pasti bisa melakukan ulangan saya dengan baik. Di saat adik-adik sakit, adik-adik juga tidak boleh merasa sendiri, karena ada Tuhan yang selalu bersama adik-adik, melalui obat yang diberikan oleh mama dan papa, melalui makanan, minuman yang diberikan oleh mama papa. Adik-adik harus percaya, melalui kehadiran orang tua, mama papa, melalui obat-obat yang diberikan, pasti adik-adik akan sembuh. Contohnya lagi adik-adik, di saat adik-adik mau impah,
adik-adik sudah tahu, bilang, hari ini saya akan impa. Walaupun impanya tidak ketemu langsung dengan kakak layan, tetapi adik-adik, wah, aku harus mempersiapkan diriku, karena aku harus duduk yang manis dan melihat impa secara online. Sekalipun kakak-kakak lainnya tidak melihatnya, tetapi adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus melihat adik-adik dan adik-adik melakukannya. Tapi kalau misalnya adik-adik malas-malasan, tidak mau ikut impa, berarti adik-adik tidak melakukan yang tidak baik dong. Kan Roh Kudus mengajarkan kita tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika adik-adik bangun pagi, Roh Kudus menggerakkan hati adik-adik. Saya harus membantu mama membersihkan tempat tidur, supaya mama atau papa tidak membersihkan tempat tidurku lagi. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan adik-adik untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Dan contohnya juga pada saat ini, pada saat pandemi, pada saat ini, ketika adik-adik mau keluar, ada Roh Kudus yang mengetuk pintu hati adik-adik. Ayo pakai masker supaya dapat terhindar dari virus corona. Ayo rajin cuci tangan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus melalui kehadiran mama papa yang mengingatkan adik-adik, ayo cuci tangan dulu sebelum makan, ayo pakai masker. Nah, adik-adik, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sendiri, karena Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus selalu ada untuk di dalam diri adik-adik maupun dalam diri kakak Iska. Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita dan tak pernah meninggalkan kita melalui kehadiran Roh Kudus yang ada selalu di dalam hidup kita adik-adik. Terima kasih adik, kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik lakukan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Terima kasih adik-adik. Dadah. Hai adik-adik, nah saatnya kita akan beraktivitas bersama-sama. Untuk aktivitas hari ini itu menguji kefokusan adik-adik di rumah. Untuk aktivitasnya bisa dilakukan untuk adik-adik dari kelas TK, kecil dan tanggung. Adapun aktivitasnya itu adik-adik mencari perbedaan dari dua gambar. Dan untuk bahannya adik-adik cuma butuh pensil atau pulpen dan kertas. Untuk rulesnya nanti Kakak Keti jelaskan saat gambarnya ditampilkan. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik bisa lakukan setelah ibadah. Oke, mari kita lihat bersama-sama untuk gambarnya. Aktivitasnya, setelah adik-adik menemukan perbedaan dari gambar tersebut, adik-adik bisa share ke kakak layan atau ke grup PA sekolah masing-masing. Dan khusus untuk adik-adik dari kelas TK mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua, dan kakak harap untuk kelas anak kecil dan tanggung bisa melakukannya sendiri. Oke, untuk aktivitasnya ini Kakak Keti harap bisa bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Dan terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita menyanyi lagu Beri Syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang baik, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik sampai saat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa syafaat kami pada hari ini. Ya Allah, Bapa sumber sukacita kami, ada ungkapan syukur yang kami naikkan padamu atas penyertaan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemulihan keadaan kami saat ini, yang karena tuntunan Roh Kudus-Mu dapat kami rasakan menjadi lebih baik. Ajarlah kami selalu untuk dapat menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Allah yang kami sembah, kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara ini. Pulihkan kami dari virus COVID. Berkati juga para pemimpin negara kami. Beri juga hikmah dan kebijaksanaan agar dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Inilah doa anak-Mu. Yesus, kami berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia, termasuk gereja GPIB Batra Kasih Makassar. Kiranya Roh Kudus melindungi dan memberkati gereja kami, agar kami dapat menggunakan gereja kami untuk beribadah dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang kami sayang dan cintai. Semoga selalu sehat dan dilindungi dari virus-virus, dan juga beri umur panjang supaya bisa melihat kami tumbuh menjadi anak yang dibanggakan. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami ingin juga mendoakan untuk keadaan sekarang ini, terkhusus pandemi COVID-19 yang masih melanda kami sampai sekarang ini Tuhan. Kami percaya dan yakini Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan sumber sukacita yang senantiasa memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera agar dapat melewati ini semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin juga mendoakan untuk orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati perjalanan kehidupan mereka. Engkau senantiasa selalu memberikan mereka kekuatan, mampukan mereka untuk melewati ini semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin juga mendoakan untuk adik-adik layan dalam studi mereka masing-masing, baik adik-adik yang naik kelas
Maupun adik-adik yang telah lulus dari sekolah dasar, kami percaya dan yakini Roh Kudus-Mu senantiasa menopang, melindungi mereka dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang boleh kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Bapa yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan dirapatkan bukan ke belakang. Ayunkan putih jari puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan dirapatkan bukan ke belakang. Lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri info online kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai ibadah IMPA secara online di pagi hari Minggu indah ini. Berkatilah perjalanan minggu yang baru yang akan kami masuki. Roh Kudus Tuhan menuntun dan menjaga kami semuanya. Baik kakak-kakak lain kami dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12, beserta keluarga kami, dan adik-adik layan kami beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjaga menuntun kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah IMPA di hari Minggu ini. Tetap taat pada peraturan pemerintah ya adik-adik. Ingat, lakukan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tetap setia berdoa dan giat belajar di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.